Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin belum mau berhenti untuk rally dan sekarang sudah berada di kurang lebih area 68.000 dolar. Sedikit lagi kita akan menyentuh ke area all-time high yang baru. Tentunya ini menjadi hari yang sangat menyenangkan untuk teman-teman yang merupakan holder Bitcoin. Ya, tidak untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder, karena selama 1-2 hari terakhir sepertinya performa altcoin itu sedikit di bawah Bitcoin gitu ya. Jadi kita melihat sepertinya banyak orang kembali pivot ke Bitcoin dan mungkin altcoin itu baru nanti akan naik lagi ketika Bitcoin telah menemukan base yang baru. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, Bitcoin itu telah naik kurang lebih mungkin 2-300% dari bottomnya di kurang lebih 16-15 ribu dolar atau bahkan lebih dari 300% kalau kita hitung. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang telah berhasil melewati bear market di cycle kali ini, ya pertama-tama saya pengen ucapkan selamat dulu. Oke, kalian pantas mendapatkan rewards-nya karena kalian telah bertahan melewati berbagai rintangan di tahun 2021, 2022, 2023 bahkan yang tidak mudah gitu ya. Berbagai FUD telah kita lewati, mulai dari collapse-nya FTX, collapse-nya Luna, ada FUD dari China, ada FUD mengenai perekonomian dunia, ada FUD mengenai perang dunia, dan seterusnya. Semuanya telah kalian lalui dan kalian hold. So, ini adalah buah dari kesabaran kalian. Walaupun kita belum di all-time high, tetapi saya yakin bahwa itu hanya pertanyaannya kapan aja kita akan break ke all-time high. Bukan akan break atau tidak. So, kita sekarang sudah 68.000. All-time high 69.000. Gitu ya. Nah, kita bakalan bahas apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,52 triliun dolar atau naik sekitar 5,75%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 90%, teman-teman. Kapan terakhir kali saya menyebut hal tersebut? Top 10 coin ada yang naiknya 90%. Dan kali ini Shiba Inu menjadi top performer dengan kenaikan 95,36% ke harga 0,00004439. Nah, ini adalah menjadi sesuatu yang dilema buat saya, teman-teman. Di satu sisi kita melihat Bitcoin itu terus mengalami rally, gitu kan? Artinya terlihat sangat-sangat bullish. Tapi di sisi lain, kita melihat bahwa yang mendominasi top 10 sekarang sudah ada dua yang berasal dari meme coin. Dan kalau kalian scroll sedikit ke bawah, sudah banyak sekali meme coin yang mulai masuk ke top 100. Nah, kalau kita bicara soal fakta historis, teman-teman, ini biasanya ya adalah pertanda bahwa kita berada di akhir sebuah cycle. Artinya apa? Kita tahu bahwa di crypto itu cycle seperti ini, teman-teman. Diawali Bitcoin, kemudian Ethereum, kemudian altcoin, yang top 10, top 20, top 30, baru sisanya altcoin season. Termasuklah di sini meme coin. Nah, ini biasanya yang terakhir gitu. Barulah nanti mungkin kita akan melihat market cool down, uang-uang semua kembali masuk ke Bitcoin gitu ya, setelah orang profit-profit dari altcoin kembali dimasukkan ke Bitcoin, dan barulah nanti akan kembali lagi ke Ethereum dan seterusnya. Cycle-nya akan terulang seperti itu. So, ini mungkin warningnya lebih ke teman-teman yang merupakan altcoin holders, yang mungkin saya bakalan bahas lebih detail nanti di video altcoin Indonesia. Tetapi selama 1-2 hari terakhir, kalau kalian lihat, selain meme coin, performa altcoin lainnya ya masih termasuk biasa-biasa aja. Bahkan ada sebagian yang mengalami penurunan, walaupun Bitcoin terus mengalami rally. Jadi, yang sedikit perlu diwaspadai adalah apabila Bitcoin sampai menemukan sebuah local top dan kemudian drop beberapa ribu dolar, yang dikhawatirkan adalah altcoin itu justru penurunannya bisa lebih luar biasa lagi dari itu. So, kalian tetap harus aware, teman-teman, walaupun market sangat-sangat bullish kelihatannya untuk hari ini, terutama di Bitcoin, tetapi kalian wajib memprotek capital kalian, teman-teman. Oke? Kita masih mempunyai jalan yang panjang di bull market ini. So, kalian jangan sampai terlalu terburu-buru, pengennya cuan sangat cepat dalam waktu yang singkat, kemudian menggunakan leverage super besar. Itu yang paling parah deh pokoknya. Kalau udah pakai leverage
sangat besar, kalian itu jatuhnya lagi-lagi adalah gambling. Kita tahu bahwa pergerakan cryptocurrency ketika keadaannya seperti ini itu bisa volatil banget. Masih ingatkah kalian beberapa hari yang lalu kita melihat ada flash dump yang terjadi? Di Bitcoin kurang lebih 64, tiba-tiba drop ke kurang lebih 59.000. Itu hanya dalam waktu 1-2 jam, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya kalian menggunakan leverage, ada kemungkinan posisi kalian itu antara kena stop loss atau paling sialnya lagi margin call. Jadi, kalau misalnya kalian yang masih pegang posisi di altcoin, terlebih lagi menggunakan leverage, please kalian harus aware akan hal tersebut. Kita nggak tahu kapan local topnya akan kita lihat di Bitcoin, kita nggak tahu kapan akan ada koreksi mungkin 10-20%, yang saya yakin hanya persoalan waktu juga, kapan itu akan terjadi, kita juga nggak tahu persis gitu ya, tapi sampai hal tersebut terjadi, saya rasa altcoin juga akan ikutan ketarik turun dan bisa jadi lebih parah sedikit daripada Bitcoin, bisa turunnya mungkin 25, 30, atau 35%. So, kalau kalian tidak siap dengan hal tersebut, maka kalian kemungkinan besar akan mendapatkan berita buruk. Walaupun kita di bull market, tapi kalian bisa aja margin call. Jadi paling aman gimana kok? Paling aman tentunya adalah di spot. Tapi itu juga bukan berarti kalian blindly masuk ke sebuah project tanpa mempertimbangkan risk to reward ratio, tanpa mempertimbangkan bagaimana keadaan market dan seterusnya. Lebih baik kalian, kecuali kalian memang long term banget gitu ya, dan kalian memang yakin banget, confidence banget bahwa project altcoin yang kalian pegang itu long term bakalan menjadi sesuatu yang besar gitu. Nah, itu mungkin kalian boleh hold secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya kalian holdnya meme coin, hold project-project yang utility-nya tidak terlalu jelas, maka kalau profitnya sudah kalian dapatkan cukup banyak, teman-teman, please saya ingatkan sekali lagi, take profit sebagian. Setidak-tidaknya itu yang kalian lakukan. Sehingga kalau misalnya ada drop 20-30%, kalaupun kalian merasa kalian tetap mau hold project tersebut, itu bisa kalian gunakan untuk menyerok di harga yang lebih murah. Saya sudah mengalami beberapa kali sebelumnya hal-hal seperti ini terjadi, di mana semuanya lagi euforia banget, tiba-tiba dibanting ke bawah, altcoin drop 30-40%, dan walaupun mungkin harga altcoin itu masih jauh di atas daripada bottom bear marketnya, tetapi banyak orang yang kemudian terlikuidasi karena tidak mau bersabar dan memakai leverage yang terlalu tinggi. Oke? Dan ini juga terlihat di sini, teman-teman. Kalau kalian lihat angka likuidasi dalam 24 jam terakhir, gitu ya, ada 426 juta dolar yang terlikuidasi. Dan menariknya, walaupun Bitcoin terus mengalami kenaikan, tapi nggak sepenuhnya dari short. 41%-nya itu justru juga dari arah long. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa gitu kan? Kita melihat Bitcoin terus-menerus naik, tapi kok ada angka likuidasi dari long juga cukup banyak. Kurang lebih mungkin 200 juta dolar. Yaitu penyakitnya, teman-teman. Kalian pakai leverage-nya besar banget. Saya tidak melarang kalian menggunakan leverage, tetapi kalian harus mengerti cara memakainya. Kalau mau lebih amannya lagi, tentunya kalian leverage-nya pakai yang kecil aja deh, gitu. Mau lebih aman lagi, nggak usah pakai leverage, pakai spot aja. Kalian perlu tahu, teman-teman, di spot itu, kalau lagi altcoin season, ya sama aja kayak pakai leverage. Kenapa? Naiknya itu bisa per harinya puluhan persen, kadang-kadang ratusan persen. So, kenapa kalian harus mengambil resiko dengan menggunakan leverage yang terlalu besar, sedangkan spot aja bisa menghasilkan return seperti itu, dan jauh lebih aman pula. Dan saya tidak memahami hal tersebut. Ya, kecuali memang kalian sudah jam terbangnya tinggi sebagai seorang trader, sudah pengalaman dengan cara memanage sebuah resiko, silakan. Mau pakai leverage setinggi apapun terserah. Tapi tentunya sangat tidak sarankan. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalian bisa menggunakan leverage yang istilahnya lumayan tinggi, ya silakan gitu. Tapi ini mungkin saya peruntukkan untuk teman-teman yang termasuk masih belajar lah gitu untuk trading dan selama ini mungkin belum konsisten profit. Kalian yang menjadi seorang trader sekarang, yang sebelumnya mungkin belum konsisten profit atau yang baru mulai, mungkin merasa, wah trading kok gampang banget ya kok. Saya beberapa minggu terakhir cuan terus kok. Semua yang saya beli naik kok. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah bahwa tidak hanya project yang kalian beli yang naik, semuanya juga naik, teman-teman. Makanya ada istilah bahwa in the bull market, everybody is a genius. Ketika di bull market, semua orang merasa dia seorang genius gitu. Padahal ya memang karena marketnya semua lagi naik aja. Nah, cuman teman-teman yang perlu diwaspadai sekali lagi, jangan sampai menggunakan leverage terlalu tinggi, karena itu bisa mencuci semua profit yang telah kalian hasilkan selama berbulan-bulan terakhir.
Dan itu saya udah ingatkan kemarin, saya pengen ingatkan lagi hari ini, saya mau semua viewers saya bisa memprotek capitalnya dan secara konsisten bisa growing portofolionya. Dan yang kedua teman-teman, kita juga sekarang sudah berada di area extreme greed. Bahkan Fear and Greed Index itu sekarang angkanya udah di 90. Sebuah angka yang tidak pernah kita lihat bahkan dari tahun 2022 kemarin. Terakhir kali kita break di atas area 80-an teman-teman, itu adalah di Februari 2021. Februari 2021. Itu adalah ketika Bitcoin break ke all time high yang baru dan sedang mau mencapai ke kurang lebih area 60-an ribu. Kita juga mencapai area ini. Jadi Fear and Greed Index menunjukkan juga udah extreme greed gitu ya. Walaupun bukan berarti kita akan langsung drop dari sini. Kita bisa aja stay cukup lama di area extreme greed. Tetapi ini sebagai reminder saja ke kalian teman-teman bahwa kita membelinya di area extreme fear dan mungkin bisa start melakukan taking profit di area extreme greed. Tidak ada yang salah dengan taking profit teman-teman. Kalau saya pribadi, spot back Bitcoin tetap saya hold gitu ya. Tapi ada sebagian altcoin yang menurut saya, ya saya beli hanya karena setupnya bagus, yaitu mungkin saya ada start taking profit teman-teman. Dan tidak ada salahnya lakukan hal tersebut. Dan kalau misalnya ternyata nanti kita dikasih koreksi 20-30%, saya masih mempunyai cadangan untuk dapat menyerap dengan harga lebih murah. Ya, kecuali Bitcoin ya teman-teman, Bitcoin tidak akan saya sentuh. Udah saya sampaikan berkali-kali di sini, tidak akan saya sentuh sebelum kita ke all time high yang baru. Dan itu pertanyaannya cuma kapan aja kita ke break ke all time high yang baru. Oke? Dan juga yang berikutnya teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan dengan adanya kenaikan yang terjadi di Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir, kita terus melihat Bitcoin merangkak naik di list top asset by market cap. Dan kita sudah menyalip silver ya, untuk masuk ke urutan ke-8 sebagai aset terbesar secara market cap, dengan total value 1,347 triliun dolar. Dan jika teman-teman, kita kalau berasumsi ya, jika kita bisa melihat Bitcoin 2x lagi dari sini, artinya mencapai kurang lebih 130.000 dolar, maka kita mungkin bisa melihat Bitcoin itu menyalip sampai Nvidia atau Apple, teman-teman. Kalau kita udah bicara 150.000, 200.000 dolar, itu mungkin bisa menjadi urutan ketiga. Dan ingat teman-teman, Bitcoin adalah sebuah aset global. Sama seperti gold, silver, di mana-mana orang bisa membeli gitu kan. Ini saja masih lebih kecil daripada satu perusahaan di Amerika Serikat. Dan beberapa yang lainnya. Google, Amazon, Nvidia, Apple, Microsoft, itu semuanya dari Amerika Serikat. Dan ini hanya satu perusahaan, teman-teman. Itu market cap-nya masih lebih besar daripada Bitcoin. So, kalau kalian misalnya bilang, seberapa tinggi lagi sih memang Bitcoin bisa naik? Nah, kalian lihat saja di sini. Uang di luar sana itu banyak sekali, teman-teman. Terlebih lagi, Bitcoin bisa diakses di semua negara. Orang mau beli, bisa melalui decentralized exchange, bisa melalui centralized exchange dimanapun, mau dia di Indonesia, mau dia di Eropa, mau dia di Arab Saudi gitu kan, semuanya bisa mengakses dengan sangat gampang. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart, teman-teman. Nah, jika teman-teman ada yang berhasil trade breakout di sini, ya berarti kalian sudah harusnya profitnya lumayan banget ya. Mungkin 2-3 hari yang lalu saya sampaikan bahwa kalau kalian mau cari setup untuk long, kalau memang kalian tipikalnya high risk gitu kan, breakout dari sini mungkin bisa menjadi setup untuk kalian. Dan kalian harusnya menghasilkan kurang lebih ya hampir 10% lah kenaikannya. Walaupun saya sampaikan di video kemarin bahwa saya sebenarnya expect gitu ya, akan ada koreksi terlebih dahulu sebelum kita break ke all time high yang baru. Koreksi yang saya maksud itu mungkin kurang lebih 10-15%, teman-teman. Nah, tetapi karena kita melihat di 4-hour chart sekarang tidak ada sama sekali pattern yang menunjukkan akan ada reversal dari sini, maka teman-teman, kita mungkin belum mendapatkan peluang untuk short sama sekali. Dan sekali lagi teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa Bitcoin akan drop jauh dari sini.
ini hanya short term play. Kalau misalnya kalian memang mau menjadi seorang counter traders. Dan saya juga tidak mengatakan jual Bitcoin kalian sekarang gitu, bukan teman-teman. Ini saya hanya bicara sebagai perspektif seorang traders. Saya hanya manfaatkan apa yang saya ketahui, yaitu adalah kita berada di area resistance yang merupakan all time high terakhir, gitu ya. Dan kita sudah mengalami rally yang sangat signifikan di sini. Sebuah pullback 10-15% itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, berangkat dari pemikiran itulah maka di video kemarin saya sampaikan jika ada reversal pattern yang kita lihat di sini, maka itu mungkin worth it untuk dicoba diambil. Itu tidak untuk mengatakan bahwa spot back saya akan saya jual Bitcoinnya untuk membeli dengan harga lebih murah, tidak. Saya tidak mencoba untuk timing the market ya teman-teman. Saya biarkan spot back saya, kalau misalnya naik dari sini saya juga syukur, gitu ya. Kalau misalnya turun lagi dari sini dan altcoin juga turun, saya juga syukur. Kenapa saya dikasih kesempatan lagi untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Tapi ini saya berbicara kalau misalnya kita mau mencari peluang untuk short term trade. Itu aja gitu. Tapi kalau toh tidak dikasih peluang untuk setupnya, ya tidak saya ambil. Kan sesimpel itu. Dan untuk sementara memang belum ada teman-teman. Kita belum ada sama sekali mendapatkan ada reversal pattern. So tidak ada peluang untuk short yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau sampai kita bisa melihat breakout dan close di atas 69.000 teman-teman, yang berarti kita sudah break ke all time high yang baru, maka saya kemungkinan tidak akan lagi mencoba mencari peluang untuk short. Gitu ya. Dan lebih prefer tentunya untuk melakukan long. Tapi longnya juga tentunya harus ada setup-nya teman-teman. Ini sekali lagi kita bicara soal perspective trading. Kalau namanya trading tetap harus ada setup-nya. Kalau misalnya kalian investasi tanpa ada setup, kalian mau masuk juga silakan gitu. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat di time frame kecilnya, memang ini terlihat sangat baik gitu ya. Kita breakout dan tanpa ada halangan yang terlalu berarti, kita terus mengalami kenaikan dan sekarang berada kurang lebih di area $68.300. Dan sedikit lagi kalau kita ukur ya teman-teman, dari sini ke all time high itu hanya kurang lebih 1,33%. And that is nothing teman-teman. Kalau misalnya kita mau break hari ini juga bisa gitu loh. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan break langsung dari sini tanpa ada koreksi? Mungkin kita bakalan bisa tahu jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Tapi pada intinya teman-teman, kita harus tetap aware dan menjaga capital kita. Kenapa saya sampaikan itu berkali-kali teman-teman? Karena kalau kita lihat performa altcoin beberapa hari terakhir, itu sebenarnya bisa kita kategorikan sedikit stuck gitu ya. Selain kalau misalnya teman-teman belinya meme coin seperti Pepe, Shiba, Toshi yang udah saya bagikan secara gratis juga kemarin di Altcoin Indonesia yang telah mengalami kenaikan kurang lebih dari 100%, ya kalian kemungkinan tidak akan mendapatkan gains yang terlalu gimana gitu kalau misalnya kalian hold altcoin lainnya. Jadi, kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin terkoreksi dari sini, maka yang saya khawatirkan adalah altcoin dropnya bakalan lebih parah lagi gitu. Jadi itu makanya saya pengen ingatkan berkali-kali supaya kalian tidak terjebak gitu ya. Jadi teman-teman, kalau untuk bicara short term, selama tidak ada indikasi reversal dari sini, maka kita bisa melihat Bitcoin untuk terus-menerus mengalami rally, diikuti konsolidasi, sama seperti yang kita lihat di sini, kemungkinan rally, konsolidasi, sampai ada pertanda bahwa kita akan reverse ke bawah gitu ya. Itu mungkin akan kita terus lihat sampai beberapa hari ke depan. Oke. Dan untuk sementara tentunya tidak ada setup apapun yang bisa dimanfaatkan bagi saya ya sebagai seorang traders. Mau short sekarang tidak ada setupnya, mau long sekarang juga harus super hati-hati. So tidak akan saya gunakan keduanya. Kecuali kalau misalnya kalian sudah hold posisi kalian dari sini, itu mungkin masih bisa di hold. Siapa tahu kalau kita break ke all time high yang baru dan tidak lagi mencapai area 60.000 gitu ya, dan kita akan terus mengalami kenaikan dari sana. Kalau kita berkaca dari apa yang kita lihat di cycle sebelumnya, ketika kita break ke all time high yang baru dalam kurun waktu kurang lebih 25 hari saja, oke, atau bahkan belasan hari, kita anggap 20 hari, Bitcoin itu naik 100%. 20 hari setelah kita break ke all time high.
Nah, apakah itu akan terulang? Who knows gitu ya. Tapi intinya untuk sementara memang semua data masih merujuk ke arah yang positif. Demand dari spot Bitcoin ETF itu terus mengucur deras. Belum lagi ada beberapa sumber demand lainnya yang kemungkinan akan dibuka segera. Spot Bitcoin ETF dari Brazil, dari Hong Kong, berbagai institusi juga start untuk embrace Bitcoin dan mulai start untuk membeli Bitcoin. Ya, kita mungkin bisa melihat Bitcoin dalam waktu yang dekat break ke all time high yang baru dan kemungkinan mencapai ke area 6 digit bisa aja lebih awal daripada yang kita perkirakan. Bahkan untuk pergerakan sekarang saja teman-teman, ini sudah jauh lebih cepat daripada yang saya ekspektasikan gitu. Karena ekspektasi saya justru adalah kita break ke all time high yang baru ketika kita sudah melewati halving sesuai dengan data historis yang ada gitu. Tapi untuk sekarang kita sepertinya bersiap untuk breakout ke all time high yang baru bahkan sebelum halving. Kita baru di Maret, halving itu baru bulan depan gitu. Dan kalau itu terjadi, itu kembali menjadi sebuah rekor baru untuk Bitcoin. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.